Haji Mahmud bin Rahanam serta Haja Rian binti Taur, insyaallah sekalian almarhum serta almarhumah ini senantiasa mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal yang dan kebajikannya, insyaallah hadirin sekalian surga baginya, amin ya rabbal alamin. Dan bagi Ibu Rica Sinta binti Haji Mahmud yang insyaallah bertugas sebagai tenaga kesehatan pada COVID-19, insyaallah beliau dapat lancar melaksanakan tugas-tugasnya sekalian juga dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Kepada bapak dan ibu yang telah tulsikas membacakan suratul yasin ini, kami haturkan ucapan terima kasih. Baik hadirin yang kami hormati, Pak Haji Aceh, Kak Fauzan serta bapak dan ibu undangan lainnya, Kak Jagus, sebelum kita doa bersama, kita dengarkan selintas hikmah dari perjalanan ibadah haji dan sekaligus juga hikmah dari cobaan sebuah kematian bersama Kanda Haji Asrar MHI. Beliau adalah Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Musros. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma'aluh. Yang saya hormati Sohibul Hajat Pak Haji Ari Sandrajaya beserta istri Saudari Rika Sinta, sesepuh kita Pak Rusli Arbaah, ini sesepuh Kementerian Agama, sesepuh kita semua tentunya, Pak Camat Kecamatan Lubuk Linggau Timur yang dirahmati Allah, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita pada malam hari ini bisa bertemu dan berkumpul di kediaman Mas Ari ini guna memperingati 40 hari meninggalnya bapaknya almarhum Bapak Zainal Arifin bin Sanawi. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, melapangkan kuburnya, menempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk peringatan 40 hari ini, saya kira saya pesan cuma penggalan satu hadis, bahwa yang diharapkan oleh orang tua itu hanya 3 yang bisa mengikuti jenazah sampai akhir. Yang pertama yaitu waladan solihan yad'ulah. Jadi soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah inilah yang terus diharapkan oleh para ahli kubur itu. Jadi saya kira sebelum ini yang bisa kami sampaikan tentang 40 hari ini. Kewajiban anak adalah mendoakan kedua orang tuanya sampai akhir hayat kita tentunya. Sehingga orang tua kita akan menikmati apa yang buah yang selama ini dididik kepada anak-anaknya. Saya kira itu kalau diteruskan bisa Pak Haji Rusli itu yang bisa yang lebih paham itu aja ya. Maka kali ini saya akan menyampaikan mengenai riwayat perjalanan daripada haji saja. Saya tahu Ibu Rika ini sudah pelatihan dari tahun 2020 Pak Hirman Jaya. Sama dengan Pak Ali juga begitu, sama dengan saya juga begitu. Jadi memang haji itu adalah panggilan, meskipun itu petugas. Jadi labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak bisa terlepas dari itu.
siapapun yang mau berangkat haji harus mendapatkan panggilan, meskipun SK sudah di tangan, batal akan berangkat. Betul nggak, Pak Fauzan? Di kota ini ada petugasnya namanya Pak Hasbi Mustafa. Ya, SK-nya sudah dikeluarkan oleh kakaknya, sudah dibuat. Tapi ternyata beliau nggak jadi lipat baju. Ibu Rika 2022 juga sudah mau berangkat, ternyata juga nggak jadi. Rupanya baru tahun ini serempaan Pak Ali. Nah, dengan memurataranian balik ke Muratara aja. Dan pas tahun ini jamaahnya adalah Muratara dan Murah, pas satu kloter. Insya Allah nggak begitu sulit, bahasanya sudah sebahasa, ya. Kemudian jamaahnya tidak banyak yang lansia, menurut kami, karena yang prioritas lansia cuma ada 3 dari Musirawas, atau dari Muratara ada berapa, Pak Ali? Ada 5. Umur berapa? 84. 89. Berapa? 80-an rata-rata, nggak ada yang 100. Yang 100 ada di kota sama ada di tempat lawang. Ya, di tempat lawang kemarin ada 100 berapa? 103. Nah, oleh karena itu insya Allah tugas kita nanti bisa berjalan lancar, Pak Ali. Ya, tugasnya kesehatan terutama ini yang lebih diforsir. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa petugas haji ini untuk mencapai mabrur tugasnya adalah mempunyai moto, tugasku adalah ibadahku. Jadi berapapun, sebanyak apapun jamaah yang ditolong dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik oleh dinas oleh pihak kesehatan, insya Allah pahalanya juga mengalir kepada petugasnya. Nah, oleh karena itu walillahi 'alan nasi, hanya kepada Allah bahwa haji itu diperintahkan kepada manusia. Ya, jangan sekali-kali walillahi ini dirubah menjadi walin nasi, bahwa kita haji ini karena manusia, tapi haji ini juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apabila kita jadi petugas, meskipun kondisinya berat, apabila Allah akan menolong kita, insya Allah akan berbuat ringan. Beberapa saat yang lalu 2022 seperti apa, jamaah muda-muda semua, sehat-sehat semua, ternyata juga masih ada yang meninggal, meskipun juga sangat sedikit. Karena apa? Yang meninggal itu antara lain tidak mematuhi, antara lain ya, tidak mematuhi daripada instruksi petugasnya. Kita sering ngomong bahwa sebelum kita melaksanakan puncaknya haji pada tanggal 8 Dzulhijjah 9 Dzulhijjah, kita tolong tenaga di REN, tenaga di Puskesmas nanti untuk puncak hajinya pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah sampai hari tasrik. Tapi ada jamaah yang selalu sibuk, mumpung kita di Mekah, mari kita beribadah sebanyak mungkin, umrah berpuluh-puluh kali, sehingga begitu waktunya kita sudah melaksanakan puncak hajinya, malah di Arafahnya hanya safari saja. Artinya apa? Ya sakit. Saya 3 kali jadi penugas, baru kemarin menemui jamaahnya ada safari umroh sama safari wukuf, baru 2 Pak. Padahal selama ini meskipun lansia banyak, alhamdulillah nggak ada yang safari wukuf. Nah, oleh karena itu petugas haji, ketua kloter, petugas kesehatan, jangan segan-segan menyampaikan kepada jamaah untuk selalu menjaga kesehatannya. Termasuk Pak Ali, petugas kloter, sebagai ketua kloter, tidak hanya mengurusi jamaah, tapi juga
memberikan pengertian kepada jamaah tentang pentingnya kesehatan itu. Sehingga mudah-mudahan apabila kita mengerjakan dengan penuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nanti Bu Rika, Pak Ali begitu turun dari pesawat langsung berdoa sama Allah, ya Allah, bila saya kesehatan selama saya menjalankan tugas ini, ringankanlah tugas kami dan bila kesehatan sampai pulang dan sampai selamanya kita akan memberikan kesehatan. Insya Allah kita nggak akan batuk. Batuk ya batuk, tapi sehari hilang. Ini Uji Pak Fauzan ini dulu pernah saya dengar katanya kalau musim haji itu semuanya batuk, yang nggak batuk cuma tiang listrik. Ya Pak Fauzan ya. Kecuali karena di sana agak jarang pula tiang listrik. Nah itu, ya. Apalagi tahun ini katanya lebih panas. Kemarin sudah 43 derajat Celcius. Tentunya kita akan lebih sering lagi mendekati para jamaah untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga jangan sampai sehat kita badan kita drop sebelum kita melaksanakan puncak haji pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Itu puncak haji. Jadi dengan demikian, apabila kita melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, insya Allah pahala-pahala yang didapat oleh para jamaah itu juga akan tertuju juga kepada kita, sehingga tugas kita bisa berjalan dengan lancar, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu Bapak sekalian, kita yakin betul bahwa haji itu memang panggilan. Saya dulu pada tahun 2009, beliau Pak Rusli ini mengajarkan kepada saya, nanya kepada saya, itu sudah ingin naik haji, maka bukalah tabungan haji. Insya Allah nggak akan lama akan penuh, begitu Pak Haji ya. Masih itu. Tapi alhamdulillah 2009 saya dinasihati oleh beliau, 2010 kami sudah bisa berangkat. Sudah bisa mendaftar Pak, belum berangkat. Tapi dalam hati saya ingin jadi petugas dulu sebelum berangkat haji. Dan alhamdulillah 2013 haji. 13 atau 12? Hah? Iya, kamu ditunda berikutnya ya. Saya jadi petugas juga. Waktu itu bersamaan dengan Pak Ali Karnizul. Ya, waktu itu memang beliau juga ngajak daftar dengan saya. Tapi dia ngomong, aku pengen dulu jadi petugas Pak. Apakah maka bilang itu? Nah, rupanya pas berangkatnya betul. Jadi betul. Apabila kita sudah meniati untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya itu. Tidak hanya orang yang mampu, tidak hanya orang yang beruang saja yang bisa berangkat haji, tapi barang siapa yang memang mau dan bersungguh-sungguh untuk berangkat haji dengan jalan apapun, insya Allah akan berangkat. Ini Pak Haji Herman Jaya ini pernah juga tertunda rupanya berangkatnya. 2012 ya berangkat, 2013 nya berangkat. Kalau Bu Rika ini sudah 3 kali tertunda. Apalagi jamaahnya 2 tahun bertunda. Dan tahun ini lihat petugas pun juga banyak yang tertunda, termasuk pembimbing ibadah dari Kabupaten Musirawas dan Muratara ini geser ke kloter ke 18. Nanti petugas ibadahnya kita belum tahu. Dengar-dengar banyak orang yang dari luar kita, karena di situ hanya tertulis petugas dari pusat. Nah, oleh karena itu tugasnya yang dari daerah ini tentunya berdobel-dobel ini Pak. Tentunya tentang bahasa. Saya nanti enak kalau yang dapatnya petugas dari pusat di situ orang-orang Sumatera Selatan ini masih enak, bahasanya masih bisa dipahami. Tapi kalau orang dari Jakarta atau orang dari Jawa Barat itu agak susah komunikasinya. Sehingga harapannya untuk hanya tertentu pada petugas yang ada dari daerah ini untuk menyampaikan berita-berita yang penting. Oleh karena itu untuk Pak Ali, buatlah grup jamaah kamu dan ketua apa? Karu-karomnya. Itu perlu itu Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian,
Dan Ibu Rika tentunya dalam pelaksanaan tugas memang banyak sekali lika-likunya ya. Dan nanti apabila petugas melaksanakan atau mau mengambil umroh pada jamaah yang lain masih bangun, masih ada yang terjaga, insya Allah akan dikato. Nah, petugas melarikan diri. Oleh karena itu biasa kami mengambil umroh sunat Pak Haji, biasa kami ngambil jam 2. Jam 2 malam baru kita berangkat ke Taning untuk melaksanakan mengambil mikotnya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi ucapan kataan orang. Insya Allah kalau kesehatan itu dicatat terus kesehatannya, ada rewardnya, ada yang namanya apa tuh golden ticket. Itu ada teman saya yang 2022 kemarin dapat golden ticket itu dan di kloter 23 insya Allah dia berangkat. Itu ya si Nopi itu tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Paru-Paru Palembang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadikan bekal untuk para petugas kita dan nanti bisa semua jamaahnya mudah-mudahan berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya itu 360, pulangnya mudah-mudahan juga 360. Dan inilah kurang lebihnya kami maaf dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkan ucapan terima kasih Bapak dan Ibu hadirin kami hormati untuk mengakhiri acara kita pada malam hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا حما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رسولته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أستاذنا وأمور أسرتنا وأمور صاحب الحاجة. اللهم اجعل سفرنا هذا من البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وركوعا بتجارة لم تبور. يا عالمنا بالسر أخرجنا يا اللهم زيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء سوء القوى وشمة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Baik, baru selanjutnya Pak Haji Rizky Arfan untuk doa penutup dan juga doa takziah kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila arwah ahli bait ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'famhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wa salji barad wa abdilhum daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu jannata wa ajil azabil qabri wa azabil nar. Allahumma ja'alhum ya Allah qabrahum min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khudratan min khubbarin niran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Maha Penyayang ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa keliru hilap kami yang salah ini yang datang pada malam hari ini ya Allah, terutama sekali ahli kubur. Jadikanlah kuburnya sebagai taman dari surga yang telah 40 hari mendahului kami ini ya Allah. Berilah ganjaran pahala dari semua amal kebaikannya ya Allah ya Rahmanur Rahim. Ampunilah ya Allah segala dosa terhadap salahnya. Anugerahilah keluarga yang ditinggalkannya, termasuk kami yang hadir ini ya Allah. Anugerah ridho dan rahmat-Mu. Senantiasa Engkau memberikan rahmat dan karunia kepada kami, sehingga kami senantiasa sehat walafiat di dalam lindungan ridho-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syuril kibar wa min syuril qada wa min darkis saqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala wal waba wal qasya'il munkar wa syada'id wal mihan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bud'ahu wa anta sahibu bis safarina wa khalifatu fil ahlina wal malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana ya Allah wa husnul qubur min husnul khatimah wa la tahtim lana bisyuril khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya zizzaghfar ya rabbal alamin. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh iya, Sinta, istri dari Mas Ari Sandrajaya, divisi Banyak Bupati Pak Tun Panjirian. Insya Allah sukses tugas-tugasnya menjadi hadiah mabrur dan mabrur. Sekalipun juga pada acara kita pada malam hari ini menang dan mendoakan atas wafatnya almarhum Bapak Zainal Arifin bin Sanawi, yang insya Allah sekalian almarhum beserta keluarga yang telah meninggal dunia diampuni segala dosa dan kesalahannya, kemudian semua amaliyah dan amal ibadahnya dibalas dengan berlipat ganda dan diberikan surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua hadirin sekalian dapat mengambil hikmah atas sebuah kejadian dan musibah ini. Dikarenakan kalau kata Ustadz Haji Agusa itu, Bapak dan Ibu, apa katanya, sejukal tanah di taman rumput banyak belalang hingga berbunga. Ketika ajal datang menyebut pangkat dan jabatan tiadalah berguna. Nah ya, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, juga kata Pak Camat. Nah, apa katanya hadirin sekalian? Harum baunya bunga melati, begitu juga dengan bunga kenanga. Manusia pastilah semua mati, tentu kita tidak dapat menolaknya. Oleh karena itu sekalian, sebelum hal itu datang kepada kita, banyak amal ibadah yang insya Allah surga bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sekalian, keluarga besar dari Bapak Ari Sandrajaya dan Ibu Isya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita bersama. Semoga dengan kehadiran kita bersama insya Allah diijabah semua doa-doa. Amin ya rabbal alamin. Ya Nurman Jaya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, dengan dilaporkan dengan Bapak polisi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kuku ado, keliking ado, daru ado, bokat ado, ikan banyak. Ikan banyak. Ikan nila banyak. Memang dia kalau nyalo juga. Aku kan situ bang.